Ah, yuk. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita ketemu lagi bincang-bincang dengan Mas Afifi berkenaan dengan Daulat Budaya, yaitu tentang bukunya. Kita sebelumnya sudah membahas tentang bagaimana praktek-praktek cara membaca orientalis yang memiliki kesalahan-kesalahan asumtif, sehingga kalau kita pakai ya untuk membaca kebudayaan Indonesia, antropologi Indonesia akan mengalami bias ganda, kira-kira seperti itu. Dan Mas Afifi sudah memberikan contoh beberapa karya orientalis sebelumnya sudah kita bahas. Nah, pada segmen kita kali ini kita ingin membahas tentang Ronggo Warsito. Jadi Ronggo Warsito adalah seorang pujangga dari kerajaan Solo ya. Tapi menurut literatur juga referensi saya membaca beliau juga bekerja di Belanda sebagai pengumpul informasi tentang kesusastraan Jawa. Nah, sebagaimana sosok pujangga Ronggo Warsito ini ya, apakah beliau sebagai seorang pujangga itu betul-betul berdaulat dalam menyusun karyanya ataupun juga terkena bias. Nah, ini kita ingin membahas itu terlebih dahulu sebelum kita membahas tentang bukunya Mas Afifi, penggalian lebih dalam tentang lapisan-lapisan masyarakat Jawa Islam, kira-kira begitu. Gimana Mas Afifi menurut Anda sosok pujangga Ronggo Warsito? Satu, Ronggo Warsito itu pujangga terakhir ya, pujangga terakhir Keraton Surakarta ya, Sultanan Surakarta. Sultanan terakhir, dia hidup di ambang batas pergantian, di puncak, di awal pergantian puncak kuasa kolonialisme. Jadi Ronggo Warsito itu mengarang tulisannya. Dia saat 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 perang Diponegoro dia umur 20, dan bahkan beberapa sumber dikatakan di bukunya Anjar Ani misalnya, penulis biografinya Ronggo Warsito mengatakan bahwa dia juga ikut berjuang untuk melawan kolonialisme. Itu yang pertama ya. Namun bahkan ada Sunan Pakubuwono ke-6 kalau nggak salah, itu juga ikut berjuang, yang di mana Ronggo Warsito mengabdi kepada raja itu. Akhirnya gara-gara dia mendukung perang Diponegoro, akhirnya raja ke-6 ini, Pakubuwono ke-6 ini kemudian dibuang ke Ceylon kalau nggak salah, ingat ya, di Ceylon. Nah, ini dampak dari perang gitu. Akhirnya pasca itu kita tunduk total terhadap kolonialisme. Akhirnya sang pujangga ini kemudian kehilangan panutan ininya, panutan rajanya. Rajanya tunduk, bahkan Mangkunegaran itu sudah tunduk juga, bahkan dijadikan kesatuan korps militer gitu ya, untuk kepentingan Belanda gitu. Akhirnya benar-benar sang penjaga ada di batas antara dia nggak bisa melawan di satu sisi karena seluruh kerajaannya sudah tunduk, tapi di sisi lain dia punya seruan moral untuk terus melawan gitu. Nah, makanya nanti kebetulan dia akan melawan lewat pengetahuan begitu. Hmm. Saya akan tunjukkan. Nah, kira-kira begitu ya. Itu yang pertama. Kedua, tapi dia nggak berkuasa. Benar-benar dia akhirnya jadi subjek informannya para peneliti-peneliti Belanda. Dia ditanyain karena dia orang orang terpelajar terakhir yang ada, yang mengetahui Jawa terakhir, yang bisa disesap keilmuannya. Ada Ringkes, ada Winter, CF Winter misalnya. Itu tiap hari, bahkan Winter itu sempat mengirimkan anak buahnya gitulah ya, anak bawahannya gitu, untuk mengirim daftar kata-kata misalnya terkait kawi. Ini artinya apa? Dia misalnya baca apa ya, baca serat apa gitu. Ini artinya apa? Dicatat sama Winter ini, kemudian dikasihkan bawahannya, terus dimintakan ke Ronggo Warsito, ditanyain tentang arti istilah-istilah Jawa itu. Nah, akhirnya Ronggo Warsito juga membalasnya gitu. Terus begitu. Jadi subjek informan. Jadi di satu sisi dia ada dalam pusaran apa? Penjajahan, alias dia tunduk dalam konteks kolonial karena sudah tidak lagi bisa melawan.
tapi dia getir. Makanya dia perlawanannya yang pertama misalnya, dia pernah diajak mendirikan majalah bernama Bro Martani, majalah pertama di Hindia Belanda yang pernah ada. Itu masih dalam bentuk huruf Jawa ya, majalahnya huruf Jawa. Majalah Bro Martani yang kemudian berganti menjadi Juru Martani. Itu kalau nggak salah tahun 1803 berapa itu, 34 apa. Majalah itu didirikan pasca perang pokoknya. Nah, di sana dia dijadikan salah satu dewan redaksi oleh Winter keluarga ini ya, diminta jadi dewan redaksi gitu. Tapi apa yang terjadi? Dia meloloskan sebuah tulisan, menurut saya meloloskan sebuah tulisan yang sangat subversif terhadap kolonial gitu ya. Akhirnya dari situ banyak disinyalir bahwa tulisannya itu pakai nama pena, yang itu sebenarnya karangannya Ronggo Warsito sendiri. Akhirnya dia dipecat oleh kolonialisme, oleh C.F. Winter dan kawan-kawan ini. Akhirnya didepak keluar dari ini ya, dari majalah itu, majalah Bro Martan. Itu yang satu. Yang kedua, dia pernah ditawari dengan gaji yang sangat megah untuk menjadi guru pertama di universitas apa ya, di Javanologi di Belanda awal, di Universitas Delft University itu, sebelum nanti ada Leiden ya. Ini cikal bakal yang akan menjadi Universitas Leiden hari ini ya. Itu mau ditawarin di sana dan dia menolak secara keras. Maksudnya dia perlawanannya enggak, saya enggak. Saya mending berkalung kemiskinan di apa? Di negeri saya sendiri lah, kira-kira gitu. Nah, yang ketiga adalah itu terungkap seluruhnya kegetiran perasaan dilematis apa ya sang pujangga terakhir ini dengan dikaryanya Serat Kolotido. Itu kalau teman-teman bisa membaca secara detail itu benar-benar kegelisahan sang pujangga. Di satu sisi dia melihat keratonnya sudah tunduk, rajanya bahkan sudah jadi kacung kolonialisme. Solo ini ya? Ah, Solo ini ya ya di Mas Solo. Afi? Di Solo. Nah, akhirnya dia tuh kayak sang para mengkawi kata tangi tangis iro. Nah, gitu kalau di Kalatido kan Hmm. sang sang pujangga, uh, apa tangisnya tak tertahan gitu-gitu. Para rajanya raja utama. Wah, akhirnya dia meramalkan zaman apa ya? Ini kita sedang menimpa bangsa ini adalah zaman Kalau zaman tidur. Kolotido, zaman Kolotido, zaman Kolobendu yang itu sebenarnya dialami sendiri oleh sang pujangga. Dia getir menyaksikan seluruh martabat atau marwah derajat keraton ini sudah tunduk kepada kolonialisme. Tapi di sisi lain dia bukan siapa-siapa. Dia nggak mungkin bisa memimpin perlawanan. Gitu. Akhirnya dia di dalam sebuah syairnya di Kalau Tidak kemudian dia mending nulis cari tengkawi. Mending dia menulis, membangkitkan lagi cerita-cerita lama masyarakat Jawa. Dan karena dia sudah bisa menjongkok bahwa kita memang saat ini fasenya adalah zaman Kolobendu. Kalau saya sekarang melawan hari ini itu mati konyol lah kasarnya itu. Mending saya melawan akan meninggalkan para cucu-cucu saya besok sebuah cerita-cerita yang akan saya gubah hari ini agar nanti besok cucu saya sadar dan kemudian bangkit melawan penjajahan. Kira-kira begitu. Makanya Kalau nanti bendu itu apa maksudnya Mas? Kalau bendu itu apa? kalau bentuk itu tahapan dalam apa ya? Tahapan dalam siklus zaman lama, keyakinan lama. Nanti ada kalau subuh, ada kalau bendu. Nah, kalau bendu itu kalau banyak banyak nah, banyak kan lah terutama. Kalau subuh agak emas ya. Jadi ada apa kala gitulah. Kala waktu, siklus waktu biasanya bisa sewindu, bisa tahunan, bisa gitulah. Nah, kira-kira saya ringkaskan begitu. Nah, akhirnya di Kolotido itu terus kemudian Ronggo Warsito kayak, nah ini ada di gelarnya sebenarnya. Maknanya adalah di Ronggo Warsito. Ronggo itu senopati sebenarnya. Senopati perang ya Ronggo itu. Nah, Warsito itu artinya Wursito. Wursito itu artinya Murcito. Murcito itu apa ya? Wursito itu apa pembicaraan, ajaran gitu ya. Alias
pahlawan terakhir Ronggo itu Senopati terakhir perlawanan pengetahuan, diskursus, warsito gitu. Jadi saya membayangkan ini nama-namanya ini, nama gelarnya ini Ronggo Warsito itu adalah nama untuk menjangka masa depan. Saya adalah mungkin bangsa saya sudah kalah secara politik, tapi ada orang terakhir bernama Pujonggo Panutup bernama Ronggo Warsito ini akan melawan di level pengetahuan. Makanya dia tidak mau disuap mengajar di Belanda dan lain sebagainya. Dan kemudian mengarang cerita-cerita lama dibangkitkan lagi, Jongkonya dibangkitkan lagi, Kitab Musarar dibangkitkan lagi, Jongkoboyo dibangkitkan lagi, nanti cerita-cerita sampai kejadian awal dari masa nol sejarah orang Jawa sampai masanya itu ditulis kembali. Makanya dia kayak sudah menjaga nanti besok ini pengetahuan ini dia akan menjadi pahlawan menunjukkan kepada dunia bahwa saya adalah orang yang melawan terakhir secara pengetahuan terhadap kolonialisme. Makanya ada banyak versi mengatakan bahwa Ronggo Warsito matinya dibunuh, alias konspirasi antara Belanda dengan rajanya sebenarnya. Rajanya itu sudah jadi Raja HB ke-9 kalau nggak salah yang terakhir itu. PB ke-9. Itu kan dulu ayahnya yang dibuang ke Ceylon tadi ya. Itu dulu anaknya PB6 ini, PB9 itu marah terhadap Ronggo Warsito. Karena gara-gara ayahnya lah yang ngujuk-ngujui PB6 itu untuk memberontak membela Diponegoro, kira-kira gitu loh. Akhirnya anaknya yang sekarang menjadi raja itu bencinya minta ampun sama Ronggo Warsito. Akhirnya nanti belakangan Ronggo Warsito saat menuliskan karya-karyanya itu lebih dekat ke Mangkunegaran daripada ke. Jadi kayak dia terusir dari keraton, tidak bisa ngapa-ngapain. Makanya konon diceritakan bahwa kemiskinannya itu sangat parah. Makanya dia rela menerima kiriman daftar kata-kata dari C.F. Winter itu ya untuk menjawab ini artinya apa, ini artinya apa, ini artinya apa gitu ya. Yang kemudian dibayar oleh Winter. Nah, belakangan kata-kata yang disusun oleh Ronggo Warsito itu kemudian jadi kamus Jawi kuno. Ronggo Warsito, C.F. Winter dan Ronggo Warsito. Padahal itu sebenarnya ya C.F. Winter tanya ke Ronggo Warsito, dikirimkan misalnya berapa ya, 50 kata gitu dikirimkan, nanti ditanyain. Nanti dikirim balik. Nanti besoknya ngirim lagi 50 kata, dijawab lagi Ronggo Warsito. Dikirim lagi gitu. Akhirnya kemudian sama Winter dikumpulkan menjadi Kamus Jawi Kuna. Jadi di situ ada kredit namanya Ronggo Warsito. Seolah-olah Winter ini temennya Ronggo Warsito. Kira-kira gitu. Padahal itu dendam kesumat sebenarnya karena tahu nggak yang membunuh bapaknya Ronggo Warsito dulu pas zaman perang Diponegoro. Itu bapaknya Ronggo Warsito, Raden Pajang Sworo, itu sampai dibekuk di rumahnya oleh atas nama suruhannya ini, C.F. Winter ini. Satu kompi pasukan masuk ke rumahnya bapaknya Ronggo Warsito, kemudian ditangkap bapaknya, kemudian dibunuh di daerah Jakarta hari ini, Batavia. Konon diceritakan di sana dia dihabisi di kampung Mataraman itu kemudian dibuang ke laut. Ada salah satu versi cerita yang disebut oleh Bu Nancy K. Florida mengatakan seperti itu. Akhirnya sampai hari ini makamnya nggak ditemukan kan. Makamnya bapaknya Ronggo Warsito. Makanya dari peristiwa traumat yang kedua, pasukannya Winter itu merampas seluruh manuskrip yang dimiliki oleh ayahnya Ronggo Warsito. Seluruhnya dirampas. Itu ada berapa, kalau mungkin sekarang itu bisa 2 box ini ya, buat 2 box truk gitu loh, itu dirampas semuanya. Akhirnya kita kenal bahwa C.F. Winter adalah bapak Javanologi yang kita kenal itu Nah, penjahat itu. ya Mas Evivi, apakah Mas Evivi kajian atau penelitiannya apa ya sampai pada misalnya
itu kan diambil ya, karya-karyanya diambil, kemudian copyright-nya lah kira-kira itu kan, copyright-nya diambil alih oleh Winter. Kemudian itu kan semacam ensiklopedia ya, ensiklopedia bahasa Jawa. Nah, dalam konteks ilmu filologi, itu sejauh mana itu membahayakan ketika itu kita konsumsi tanpa mengetahui sejarahnya. Kira-kira begitu. Orang Jawa nih ya, Mas Afifi, yang nggak tahu bahasa Jawa ketika membaca atau kamus yang dibuat oleh Winter, ya itu kan berarti ya yang membuat itu kan. Nah, kalau tidak memiliki perbandingan, nah kira-kira dampaknya sejauh mana itu kan ini sudah ada di tangan mereka kan, kira-kira begitu. Sejauh mana itu Nah, memiliki dampak gitu. sebenarnya yang paling ini ya, beberapa hampir seluruh kamus kita itu yang ya walaupun nanti melibatkan orang-orang pribumi ya, misalnya kayak ada Bau Sastro Purwodarminto misalnya, yang sangat terkenal itu Bau Sastro Purwodarminto sampai hari ini masih kepakai dan mungkin bahkan kasusnya bahasa Jawa mungkin sampai hari ini paling otoritatif Bau Sastro Sudarminto itu ya. Nah, itu sampai hari ini memang belum ada usaha membuat kamus baru yang lebih baik gitu karena mungkin karena seolah-olah seluruhnya sudah lengkap di Sudarminta ya, Bau Sastro itu Purwodarminto gitu. Nah, dari sana itu memang saya melihat beberapa saya yang teliti sendiri ya, memang ada banyak simpang siur ya, misalnya kayak serapan-serapan kata Arab yang diserap dalam bahasa Jawa itu kemudian penjelasannya ini diasalkan dari kata ini dari kawi, ini dari apa gitu. Saya beberapa ngecek. Saya itu bahkan pernah mau bikin kamus, maksudnya kamus serapan Islam ke dalam tradisi Jawa gitu sendiri. Ya sudah mulai menyusun ya. Nanti semoga ini juga selesai gitu ya. Yang bisa jadi ya bisa memberi sumbangsi lah. Ya walaupun kecil atau besar saya nggak tahu. Minimal Cuma ada pembandingan karyanya Winter lah. ya gitu. Nah, kalau memang winter itu yang paling penting gini. Sekarang dulu pas zamannya Ronggo Warsito bahkan itu Mangkunegara IV itu bahkan mengatakan bahwa Winter ini adalah orang yang paling mengenal Jawa. Bahkan sang pengarang Wijotomo itu mengatakan bahwa Winter melebihi Hmm. pengetahuan Jawa saya terkait. Jadi saya bayangin gini Mas, kalau orang Dijustifikasi bilang orang sini ya, dijustifikasi ya orang sini. bahkan gitu, Ah. alias bahwa ternyata usaha mereka untuk merebut otoritas pengetahuan itu akhirnya berhasil. Nah, siapa penghalang otoritas terakhir pengetahuan Jawa itu? Ronggo Warsito. Makanya dia harus segera dihabis. Hmm. Karena setelah itu otoritas berpindah kepada kolonial. Kalau Anda pengen tahu Jawa itu siapa, Jawa Winter. itu apa, Hmm. Anda harus bertanya kepada kolonial. Makanya nanti orang-orang pasca sejarawan kita atau pakar ahli filologi kita pasca Ronggo Warsito seluruhnya hasil didikan kolonial. Purbocaraka yang dulu zaman Soekarno dianggap sebagai orang yang paling otoritatif terhadap Jawa itu ditrain dari sejak kecil diopeni sama Londo, dididik kawin, dididik apa sampai dikuliahkan ke dibiayai dikuliahkan ke Belanda sampai jadi dokter pertama, dokter kedua pribumi yang jadi dokter dari Belanda. Itu Purbocaraka. Apa yang terjadi? Purbocaraka misalnya merendahkan Yosodipuro, merendahkan Ronggo Warsito dengan sangat vulgar. Menurut saya nggak terima sebagai ini kayak semacam apa ya? Pengkhianat. Ini oh iya ya saya nggak tahu apa istilahnya apa. Itu ngomong Ronggo Warsito itu omongannya hanya omong kosong itu, untuk birut istilahnya bahkan Hmm. di bukunya Kapustakan Jawi itu. Wah saya itu sedih. Ini jadi kacung-kacung semua. Hmm. Jadi orang-orang. Nah, saya bayangin Ronggo Warsito itu kayak jadi saya pengen apa ya? Jadi inilah pahlawan terakhir, sang senopati terakhir perang diskursus yang tersisa. Makanya disebut sebagai Pujangga Panutup. Pasca itu Jawa sudah kehilangan otoritasnya. Kita didefinisikan oleh sudut orang lain. Oke, oke ya. Itu Sampai dari sudut sekarang ini itu ya. ya, sampai sekarang apakah ada orang yang
memahami ya seperti Mas Afifi ya, seperti itu. Kalau misalnya itu benar ya dan itu masyarakat katakanlah masyarakat filologi itu tahu ya, apakah ada orang yang berupaya menggali lebih atau membangkitkan lah istilahnya? Apakah ada orang yang ingin Saya nggak tahu, membangkitkan saya lagi? nggak tahu. Dan kayaknya saya belum ketemu. Tapi beginilah, ini kan perspektif apa ya? Seolah-olah perspektif saya ini perspektif seperti masih dalam kondisi perang ya. Hmm. Padahal sekarang kita sudah merdeka. Tapi ginilah, saya pengen mengingatkan sederhana bahwa dulu gimana gimana pun itu dulu kolonialisme menjajah meneliti bangsa Jawa atau sebenarnya bukan hanya terjadi di Jawa saja tapi di seluruh lapisan. Nanti kalau teman-teman meneliti Melayu misalnya, itu kasusnya Raja Ali Haji itu persis seperti Ronggo Warsito. Hmm. Persis sekali, sama persis. Nanti dia juga ditundukkan secara pengetahuan ilmu kolonialisme dan dia harus dihabisi terakhir sebagai otoritas pengetahuan Melayu terakhir. Ali Haji Setelah itu itu dalam dalam konteks apa ini Ali Haji ini? Apakah dia dulu kan kesusastraan? sama kayak Ronggo Warsito, sastrawan, sastrawan Sastrawan juga terbesar, ya. tokoh Renaissance sastra Melayu terakhir Hmm. kira-kira. Oh, ada ya. Renaissance, kita Ya, punya ya, 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 Renaissance ya. begitu. Ya, Renaissance. Kalau kalau oleh tokoh-tokoh kayak Pijo di literatur of Java itu kan dikatakan bahwa Yosodipuro sampai Ronggo Warsito itu menandai sebagai Renaissance kesusastraan Jawa kan, tokoh-tokoh Diakui ya, Renaissance. diakui itu ya. Hmm. Yang bahkan yang mereka yang menamai. Hmm. Akhirnya itu kemudian pasca Ronggo Warsito kita ya sudah seluruh otoritas sudah berpindah ke kolonialisme. Nah saya begini, saya tidak ingin Kita masuk aja Mas apa. Afi kira-kira. Kita masuk ke bukunya Mas Afif nih. Kita kan ngomongin buku nih. Latar Ya, oke, belakangnya oke. kepanjangan kayaknya. Ya, Masuk ya. ke buku itu, Saya oke, kan ada namanya sudah tahu ya latar belakangnya seperti itu. What should we do? Apa yang harus kita lakukan? nah, Nah itu karyanya Mas Afifi coba diceritakan. nah, gini. Daulat itu Nah, seperti saya apa? Hmm. daulat kebudayaan adalah berusaha tadi untuk kita bisa berdaulat menentukan arah sendiri. Kita harus mengenali lapis-lapis kedirian bangsa ini sendiri, tapi mengenalinya itu harus keluar dari bingkai cara baca kolonial. Oke ya, itu. Jadi kayak gitu. Kita benar-benar dulu pernah ada proyek dari UGM itu tentang sejarah Indonesia sentris. Dulu ada Pak Bambang Purwo, Joko Suryo dan lain sebagainya yang mengusulkan konsep sejarah yang Indonesia sentris atau sejarah yang dari perspektif Indonesia bukan dari Hmm. perspektif kolonial. Cuma menurutku kenapa itu gagal? Menurut saya ada satu faktor bahwa dulu pembentuk bangsa ini awal-awalnya sebelum sebelum masa modernisme itu dibentuk oleh namanya unsur agama yang itu dalam dalam analisis saintifik sering diabaikan, dipinggirkan. Nah, saya membaca dalam konteks tadi membaca sejarah, tapi juga dalam konteks pengertiannya yang menyatu dengan keyakinan pandangan dunia saat itu yang diisi oleh agama tertentu, kira-kira gitu. Sehingga cara baca saya kemudian juga include di dalamnya cara baca keagamaan, kira-kira gitu ya. Nah, usaha mengenali lapis-lapis kedirian bangsa ini harus dimulai. Kalau enggak, kita enggak akan pernah berdaulat. Kalau orang tidak mengenali diri sendiri, dia tidak akan ketemu dengan diri sejatinya. Dia akan tidak bisa menentukan arahnya mau kemana. Nanti jadi bangsa yang terus-menerus membebek, jadi epigon bagi bangsa-bangsa yang lain. Nanti Korea lari ke sana, kita ikut ke sana. Nanti Amerika lari ke sana, kita, loh, kamu itu siapa sih? Mau Hmm. kemana? Kok Hmm. yang lainnya mau ke utara, kamu pengen utara? Yuk kamu kenali dulu dirimu, sebenarnya kamu itu siapa? Sebenarnya apa kelebihan saya, apa kekurangan saya, sebenarnya arah hidup saya itu mau kemana sih? Nah, terus kemudian saya melakukan, adakanlah semacam diskursus, ajakan untuk kembali kepada tadi mengenali lapis-lapis itu, yang tapi yang keluar dari bingkai kolonialisme. Saya tidak menilai, tidak menolak perspektif kolonial, tapi pada akhirnya yang menentukan sejarah kita adalah kita sendiri. Jadi kita mungkin hari ini mungkin oke, kita boleh mengkonsumsi temuan-temuan apa sarjana oriental, tapi kita juga harus kritis
pembacaannya dan kemudian melakukan cara baca sendiri terhadap sejarah kita. Itu yang pertama ya. Yang kedua, ternyata rumusan ilmu daulat kebudayaan ini merupakan warisan keilmuan ruhani sejak zaman, bahkan sejak zaman Majapahit, Islam, itu ternyata ilmu kita itu dikenal sebagai bangsa yang sangat spiritual. Bangsa spiritual itu ternyata ilmu tertinggi puncaknya adalah menegakkan kedaulatan kemanusiaan kita, tapi secara ruhani gitu. Karena nanti kalau orang bisa berdaulat secara lahir, kalau dia nggak berdaulat secara pikiran saja, sudah dia akan dikendalikan oleh pikiran orang lain. Kalau dia tidak berdaulat atas hati terdalamnya sendiri dan didrive oleh yang lain, berarti kita nggak pernah akan berdaulat. Makanya kemudian saya menggali keilmuan tradisi ruhani di dalam tradisi masyarakat Jawa ini yang sudah menubuh, itu kemudian menjadi tawaran ya, tawaran bahwa justru ternyata tinggalan leluhur kita adalah ilmu tentang kedaulatan diri. Ilmu ruhani puncak kita adalah, kalau dalam bahasa Sunan Kalijogo disebut sebagai ilmu sastro alif, ilmu menegakkan alif di dalam diri kedirian kita. Nanti kita bisa diskusi panjang soal ilmu ini, tapi nanti di lain waktu. Tapi saya hanya ingin memeras saja bahwa ternyata capaian ilmu tertinggi masyarakat kita itu memang olah menegakkan diri sebagai manusia yang dengan puncak ruhani tertingginya. Ilmu-ilmu terkait ilmu-ilmu tasawuf di Jawa itu ya misalnya tentang makrifat, tentang kesampurnan sejati, ilmu sangkan paraning dumadi, ilmu bahkan ilmunya Sostro Kartono itu ada ilmu alif ya, Rajah Alif itu seluruhnya ingin cerita terkait kedaulatan diri, ingin menegakkan diri sebagai menegakkan diri besar di dalam diri ini. Alifnya tegak sebagai pancer yang bisa mengatur kediriannya dalam realitas yang jamak ini. Nah, kemudian saya tawarkan. Makanya nanti di buku ini tuh subjeknya itu eksplorasi saya panjang sekali. Misalnya ada tema terkait ketuhanan yang berkebudayaan. Ada saya membahas desa sebagai problem pengetahuan dan kebudayaan. Itu seperti Nanti ada Soekarno itu, Mas Afif, Tuhan yang berkebudayaan. ya Gimana itu itu? saya eksplor dari kutipannya Soekarno. Tapi saya memberi perspektif keilmuan kebudayaan ruhaninya yang itu belum sempat dieksplor oleh Soekarno. Jadi ternyata idenya Soekarno itu punya akar historisnya di dalam masyarakat. Itu visi menurut saya visi paling keren sebenarnya. Cuma itu belum di breakdown. Nah hari ini orang-orang para intelektual kita yang kuliah di luar negeri misalnya itu justru malah kehilangan visi ini menurut saya. Akhirnya Pancasila ditafsiri sangat liberal, sangat sangat barat. Padahal itu sebenarnya ide-ide itu sebenarnya sudah tertanam di dalam akar sejarah kita, kira-kira gitu ya. Nanti ada laku berkebudayaan juga terkait ini ya, ilmu laku kalau dalam Jawa itu. Sebenarnya ilmu laku, lelaku ruhani dalam masyarakat Jawa itu ingin menjadikan dirinya sebagai pancer, ingin menjadi tegak berdiri sebagai manusia begitu ya. Nah, nanti ada lagi saya bahkan cerita juga sejarah di sini misalnya tentang Islam Nusantara dari sejak zaman Wali sampai sampai hari ini ya. Saya membelajari, saya memberi tawaran perspektif baru terkait sebenarnya kritik saya terhadap wacana diskursus Islam Nusantara yang digeluti teman-teman Nahdien ya. Nah, kira-kira gitu. Dan dari situ proyeksi saya dari pembacaan ilmu ruhani tadi, kemudian saya merumuskan nanti di artikel terakhir kebudayaan, visi kemanusiaan, dan ketuhanan. Nah, saya ingin mengkaitkan bahwa visi kebudayaan kita dari sejak dulu itu tidak pernah berpisah dengan visi keberagamaan kita. Agama itu adalah produk perasan kebudayaan itu adalah produk memeras nilai-nilai keagamaan yang kemudian sudah ditebarkan dalam visi kearifan budaya yang menyebar ditenun di dalam tradisi budayaan kita. Nah ini Mas, kayak ya, Mas Afifi, kalau boleh boleh saya ungkapkan begini. Yang pertama itu tentang asumtif yang salah tadi ya, orientalis tadi. Jadi Islam yang mereka tangkap
adalah Islam pemurnian lah, Islam pemurnian. Tadi Mas Afi bilang tentang Wahabisme itu ya. Nah, kemudian yang benar itu adalah Islam yang memiliki kedalaman-kedalaman makna. Nah, boleh nggak saya bilang begini, bahwa kalau kita menafsirkan Pancasila ya, karena yang berkepentingan terhadap Pancasila, faksi Islam itu kan sebagian juga memahami agama seperti itu. Maksudnya memahami Islam yang murni tadi seperti itu. Kasman Singodimedho, saya tidak tahu ya bagaimana pandangan dia tentang tentang Tuhannya. Tapi kalau boleh saya bilang, kalau mau menafsirkan Pancasila ya, agar memiliki afinitas yang kuat terhadap pernyataan Soekarno ya, bahwa Islam yang berkebudayaan adalah Islam yang memiliki kedalaman tadi. Kira-kira Ya, bisa nggak seperti itu? ya begini. Dulu berislamnya berislamnya yang disebarkan di Indonesia itu bahkan sudah menjadi apa serapan, sudah diperas menjadi tradisi kebudayaan yang kemudian menghiasi kita, nilai-nilai kita sebagai masyarakat. Sehingga kalau saya menyebut perasan nilai-nilai itu sebagai sebuah kearifan. Makanya dulu berislamnya itu bukan hanya syariat, tapi sudah bisa menerjemahkan gagasan Islam yang hitam putih itu, kebenaran Islam itu dalam konteks kearifannya sampai puncak makrifatnya. Istilah orang Jawa dulu kan Islam itu tahapan. Islam itu ada syariat, ada torikot, ada hakikat dan makrifat. Nah, dulu orang sudah menerjemahkan Islam itu sampai kepada Seperti puncak itu. tertinggi Islamnya bernama kearifan. Nah, wujud dari kearifan itu adalah kebudayaan yang kita warisi gitu. Makanya jangan lagi dilihat dalam perspektif hitam putih syariat. Nggak ketemu itu, nggak ketemu nalarnya. Nah, dari visi kearifan inilah yang kemudian kita, nah dulu Islam kita itu tanda petik Islam yang berkebudayaan. Islam yang justru mengukuhkan kebudayaan akar jati diri kita. Warisannya adalah tadi Islam yang bukan hanya lahir syariatnya, tapi Islam yang sudah mendandani, memperbaiki aspek batiniah kita sehingga muncul bernama kebudayaan yang membuat kita jadi manusia yang berbudi pekerti luhur. Visi ketuhanan yang tertinggi menurut saya yang itu kemudian ditangkap oleh Soekarno dengan term ketuhanan yang berkebudayaan tadi. Nah, ini Mas struktur Afifi, epistem. Mas Afi, kita bicara tentang klaim kebenaran ya. Kalau itu satu, katakan kalau dalam diskursus ilmiah itu kita boleh mengeklaim ya, ada generalisir itu. Tantangannya adalah bagaimana menjelaskan ya, menjelaskan kedalaman tadi itu, bahwa sejarah sejarah kita, sejarah keislaman kita itu adalah sejarah kedalaman itu dengan agama yang lain kan gitu. Kan tadi kan bahwa kita didefinisikan oleh orientalis itu kan Islam yang murni, yang ortodok, yang bukan heterodok kan gitu. Nah, itu bagaimana itu menjelaskannya? Sementara masyarakat kita itu kan sebagian memahami ortodoksi, sebagian ada yang Hindu, ada yang Buddha, kan gitu. Bagaimana itu bisa bisa dikatakan itu bahwa katakanlah itu Islam yang berkebudayaan itu loh. Nah, satu ya, saya selalu memahami dan itu dulu visinya para Ketuhanan ya, para ketuhanan yang berkebudayaan lah kalau dengan istilah Soekarno itu. ya itu dulu bagaimanapun dulu perspektifnya para wali sejauh bacaan saya terkait di manuskrip-manuskrip ya, itu memang visinya memahami Islam itu bukan sebuah kota. Nah, ini agak-agak panjang ya, tapi Singkat aja semoga Mas, ini ini kita masih ada 1 menit ini. Singkat aja, singkat ya aja. ya Nah, kira-kira gitu. Jadi visinya itu kalau dia nanti produknya bukan lagi syariat, dia akan bisa diterima oleh seluruh lapisannya. Karena Islam itu visinya adalah memberi rahmat kepada semesta. Jadi bagaimana tantangan Islam yang merupakan produk mayoritas dari bangsa ini itu untuk menurunkan sebuah kearifan yang tadi kebenarannya sudah bisa menjadi buah yang dinikmati oleh semua lapisan kelompok di luar Muslim gitu. Makanya kalau teman-teman lahir di Jogja itu namanya tahlilan itu diikuti oleh banyak. Muslim pun dapat berkat. Gitu-gitulah. Jadi ini metafor orang awamnya lah kira-kira gitu.
Jadi nanti penjelasan ringkasnya seperti itu, bahwa Islam itu sudah melakukan produk, memeras ajarannya menjadi sebuah kearifan yang kalau sudah bermakna kearifan itu bisa menjadi produk yang bisa dinikmati oleh siapapun, baju agama yang disandangnya, begitu kira-kira gitu. Mas Afif, ini waktu kita sudah habis nih. Terima kasih atas penjelasannya. Kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Mohon maaf ini ya karena waktu kita terbatas. Ya, Teman-teman, kita akhiri dulu segmen yang kedua ini. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam.